Kuliah kerja nyata atau yang biasa disebut KKN sering dianggap orang adalah masa paling menyenangkan yang akan dialami oleh seorang mahasiswa. Ya, meski ada yang bilang KKN itu merepotkan, kalau mau dibilang capek sih memang sudah pasti. Tapi di balik capeknya kita, banyak hal indah yang terukir di dalamnya. Mulai dari kenangan baru, suasana baru, pengalaman baru, bahkan sampai drama-drama baru yang menarik akan terukir abadi bersama semua kenangannya. Perkenalkan, saya Muhammad Fakih Asyauki dari Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Diponegoro angkatan 2018. Di sini, saya merupakan peserta KKN Tim 1 Universitas Diponegoro tahun 2021-2022 yang melaksanakan KKN di Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Gayam Sari, Kota Semarang. Tema pada KKN kali ini adalah pemberdayaan masyarakat menuju pasca pandemi COVID-19 berbasis tujuan pembangunan yang berkelanjutan atau SDGs. Kelurahan Tambak Rejo merupakan salah satu kelurahan yang termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Gayam Sari dan terletak di bagian timur Kota Semarang. Kelurahan Tambak Rejo memiliki luas wilayah kurang lebih 74 hektar dan berlokasi tepat berada di bantaran Sungai Banjir Kanal Timur BKT Kota Semarang. Adapun batas wilayah administrasi Kelurahan Tambak Rejo adalah di bagian sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Terboyo Kulon, di bagian sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Terboyo, di bagian sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Kaligawe, dan di bagian sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Kemudian. Kelurahan Tambak Rejo sendiri terdiri dari 9 RW dengan total RT sebanyak 54 RT. Berdasarkan data administrasi kelurahan, jumlah penduduk Kelurahan Tambak Rejo adalah sekitar 10.237 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 3.404 kakak dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sekitar 5.151 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 5.086 jiwa. Tambak Rejo sendiri dikenal sebagai sentra pengolahan ikan bandeng dikarenakan banyaknya warga yang menjadi pengusaha dalam bidang pengolahan ikan bandeng menjadi suatu produk jadi. Contohnya adalah bandeng presto. Selain merupakan sentra pengolahan ikan bandeng, terdapat juga jenis UMKM lain seperti usaha kerupuk gandum dan kerupuk beras yang kemudian akan disetorkan ke warung-warung terdekat. Begitupun dengan jenis usaha makanan ringan lainnya seperti tahu bakso dan risol yang akan dijajakan di pagi hari ataupun dititipkan di warung sekitar. Namun komoditas utama yang jadi andalan warga Kelurahan Tambak Rejo adalah pengolahan ikan bandeng menjadi bandeng presto, yaitu terdapat sekitar 5 UMKM berbasis pengolahan ikan bandeng yang 2 diantaranya sudah menjangkau hingga ke pasar skala nasional. Berdasarkan pantauan yang telah dilakukan secara langsung maupun melalui wawancara dengan warga sekitar, masih banyak ditemukan limbah-limbah rumah tangga dan UMKM yang dibuang secara bebas ke saluran pembuangan ataupun di tempat-tempat yang tidak seharusnya. Dan utamanya masih terdapat limbah hasil pengolahan ikan yang juga langsung dibuang ke lingkungan tanpa adanya pengolahan ataupun pengelolaan lebih lanjut. Tentunya hal ini dapat menjadi masalah yang cukup besar jika tidak diperhatikan dengan baik. Banyak sekali dampak-dampak buruk yang dapat terjadi, baik dari segi kesehatan, lingkungan, ataupun bagi masyarakat, baik secara langsung ataupun efeknya dapat dirasakan di kemudian hari. Dalam hal ini, tentunya diperlukan pencerdasan kepada masyarakat mengenai bagaimana caranya mengolah
dan mengelola limbah yang dihasilkan dari UMKM, terutama limbah dari pengolahan ikan secara baik dan benar. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan cara memberikan edukasi ataupun sosialisasi secara langsung kepada para pengusaha yang bergerak di bidang pengolahan ikan, utamanya ikan bandeng. Beberapa contoh limbah pengolahan ikan yang biasa dibuang langsung adalah insang ataupun bagian lainnya dari dalam perut ikan, yang padahal apabila diolah secara langsung dapat menjadi suatu produk yang bermanfaat bagi warga ataupun bagi lingkungan, sehingga tidak berdampak buruk bagi lingkungan. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah dengan mengolah limbah tersebut menjadi produk pakan ikan, dengan cara limbah hasil pengolahan ikan yang tidak terpakai seperti insang dan isi perut ikan lainnya dicuci kemudian digiling atau dihaluskan. Kemudian dipanaskan untuk menghilangkan minyaknya, dikeringkan, dan kemudian dicetak. Ataupun bisa juga langsung digunakan sebagai pakan ikan. Nama saya Butakan. Saya usahanya Bandeng Presto gitu aja ya Mas. Saya mengucapkan terima kasih sekali atas kedatangan mbak-mbak sama mas-mas, sudah terserawut di sini, sudah memberi penyuluhan tentang limbah bandeng ya Mas. Saya bangga sekali sama anak-anak saya yang sudah kesini memberi penyuluhan tentang limbah bandeng ini. Manfaatnya bagus sekali. Semoga saya bisa meniru mas-mas dan mbak-mbak bisa produksi seperti ini. Mudah-mudahan mbak sama mas-mas anak-anak saya ini lekas lulus bisa hasilnya memuaskan, bisa dapat pekerjaan yang enak. Itu semua saya juga mengucapkan terima kasih sekali, juga diberi penyuluhan yang hasilnya bagus sekali seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk di KKN yang ke wilayah Tambarjo itu ya bagus sih untuk KKN dari Undi dalam melaksanakan kegiatan. Ini kan ada kegiatan macam-macam ya yang dari KKN ya, ada kegiatan ada dari kesehatan, misi, dari matematika juga. Itu semuanya bagus, mengikuti program-programnya yang ada di Wilayah Tambarjo, khususnya untuk perlembaganya dari FKK, dari lembaga LPMK Karang Taruna. Itu yang kami harapkan